Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu disingkat MBKM, itu sangat bagus. Jadi mahasiswa mulai dari semester 5, 6, 7 itu bebas pilih mata kuliah. Sekarang banyak tempat magang, datang hanya magang biasa, suruh fotokopi, terima telepon, jadi nggak sejalan. Rocky Gerung lah, dia di mana-mana. Karena di otaknya itu berpikir, saya perlu senjata ini, saya perlu senjata ini, saya perlu senjata ini untuk kedepanan. Pemirsa IBC Media, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya dan juga berkah pemirsa. Nah, ini kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dan semoga juga pemirsa IBC tidak bosan-bosan ini melihat wajah saya gitu ya di YouTube IBC Media. Nah, kali ini dalam podcast Apa Kata Indonesia yang membahas seputar hukum, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mau membahas tentang pendidikan dengan tema kuatkan kolaborasi untuk bergerak serentak wujudkan merdeka belajar hanya di catatan Jamila. Oke pemirsa, kali ini saya sudah kehadiran bintang tamu atau narasumber di podcast Apa Kata Indonesia, yaitu Dr. Irman Jaya Taher, SHMH. Nah, beliau ini adalah Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dan juga pemerhati pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Irman. Sebutannya Pak Irman ya? Irman aja. Pak Irman, Irman. halo. Ini bagaimana Pak, kok bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, maksudnya bisa akhirnya menjadi Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, bagaimana ceritanya nih Pak? Baik, sebenarnya saya itu aslinya seorang militer, kemudian alih status ke ke sipil ASN di Seknek, kemudian di Wantimpres. Pada saat alih status itu saya coba untuk jadi dosen. Jadi dosen di Universitas Jagakarsa selama 3 tahun, kemudian ngajar juga di Tarumanegara, kemudian waktu-waktu tertentu sebagai dosen di DKI, misal Kesbangpol. Kemudian setelah itu saya jadi ketua STIH Panyinan di Serang. Setelah itu baru karena saya ada dekat dengan Dekan Fakultas Hukum Esa Unggul, waktu itu sekaligus juga merangkap Direktur Haki, Dirjen Haki, Pak Freddy Haris, saya diajak untuk jadi kaprodinya. Dan ini ternyata memang kaprodi bukan suatu hal yang mudah karena semua ketua jurusan itu mencakup semua pendidikan di Fakultas Hukum mulai dari semester 1 sampai dengan kelulusannya itu diatur. Jadi saya pikir kaprodi itu hanya tanda tangan dan lain sebagainya, tapi semuanya kita harus tahu dari A sampai Z. Tapi memang awalnya berat, tapi lama-lama setelah didalami, setelah dirasakan nikmat juga. Di samping kegiatan-kegiatan lain saya sebagai advokat dan juga ada sebagai entrepreneur, dosen merupakan passion saya. Akhirnya ya. Akhirnya. Itu dari tahun berapa sih Pak akhirnya terjun ke dunia pendidikan? Dari 2018 ya, 2018 mulai jadi dosen pertama di Jagakarsa, kemudian Tarumanegara, STIH Painan, dan terakhir saya di Esa Unggul. Esa Unggul. Ya. Oke. Ngomongin tentang itu ya Pak, berbicara kita tentang tadi pendidikan kaprodi dan lain sebagainya. Ini kan saat ini ada program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Pak Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Ini bisa dijelaskan Pak, mungkin Merdeka Belajar di kampus seperti apa, khususnya mungkin di Fakultas Esa Unggul sendiri? Dan bagaimana sih untuk mendukung dan juga menjalankan program tersebut? Baik, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu disingkat MBKM. Kalau menurut saya sendiri itu sangat bagus. Karena apa? Jadi mahasiswa mulai dari semester 5, 6, 7 itu bebas pilih mata kuliah apa. Misalnya saya mau hukum bisnis, saya tambah lagi misalnya di semester 5, saya cari di fakultas ekonomi misalnya, di fakultas bisnis, mata kuliah yang mendukung hukum saya. Saya bebas di dalam semester 5 itu, bebas di dalam kampus saya. Bebas di Esa Unggul untuk mencari
mata kuliah dari berbagai fakultas yang saya minati. Oke. Nah, kemudian pada semester 6-nya itu udah boleh saya mau di Gajah Mada deh karena hukum bisnis yang di Gajah Mada ini jago-jago. Atau saya mau di UI atau saya mau di Tarumanegara yang memang punya misalnya spesialisasi AI misalnya, artificial intelligence. Kita masuk ke sana. Jadi kita bisa apply di namanya Siakat, kita meminta kuliah di Tarumanegara atau misalnya di UNHAS sekalipun misalnya ada hukum kelautan kan, saya mau di sana. Kita berangkat ke sana belajar. Oke. Pada beda fakultas itu MBKM. Kemudian ada lagi program magang mandirinya. Jadi ketika semester 6 biasanya kita bisa magang di satu tempat dan nilainya itu satu semester 7 mata kuliah 21 SKS. Dia kita magang di tempat lain, kita nggak kuliah lagi. Magang misalnya kalau hukum ya di kantor hukum atau di kantor notaris atau di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung atau di mana yang terkait dengan bidang hukum kan. Oke. Nah, pada saat dia magang itu harus melengkapi 900 jam. Jadi misalnya sehari 8 jam, seminggu berapa, dia harus lengkap di sana. Ada minimalnya jam. Ada minimalnya. Ya, oke. Diharapkan pada saat nanti dia lulus sebagai seorang sarjana, dia bisa benar-benar menyelami, oh, sebagai orang hukum tuh begini ininya ruang kerjanya. Nah, pada saat dia nanti keluar menjadi lulusan, dia langsung bisa menyesuaikan. Adaptabelnya tuh bisa segera. Kemudian memorinya dia ketika dia mengingat masa-masa dia magang itu, dia punya memori yang bagus, kemudian dia bisa mengembangkan dengan yang lebih baik lagi. Harusnya itu kalau kerja tuh begini nih. Sehingga begitu dia masuk ke satu tempat bekerja, dia akan lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat berinovasi terhadap pekerjaannya. Memang yang disayangkan. Saya sangat sependapat tuh bagaimana kita melakukan kolaborasi ya sehingga mendukung MBKM ini. Sekarang banyak tempat magang datang hanya magang biasa, suruh fotokopi, terima telepon, jadi nggak sejalan dengan betul. keinginannya Pak Menteri ya. Betul. Nggak keinginan Pak Menteri. Ini sangat disayangkan. Padahal programnya begitu bagus. Sementara tempat-tempat bekerja atau fakultas lain yang harusnya mendukung MBKM ini tidak mendukung. Nah, ini perlu pemahaman, kita perlu pencerahan kepada semua stakeholder, semua tempat agar mendukung. Kita berharap bahwa lulusan kita nanti dapat menyesuaikan dengan dunia usaha. Jadi ketika dunia usaha misalnya hukum kan, dunia usaha hukum itu begitu lulus, dia harus bisa draft kontrak, buat draft perjanjian. Di seluruhnya, dimanapun, di kantor hukum, kantor notaris, di legal kementerian dan lembaga, atau di mana saja itu pasti kontrak menjadi utama. Maka kita siapkan lulusan kita untuk mengerti tentang kontrak. Itu semua bermula dari MBKM itu. Oke. Jadi kemampuan prodi, kemampuan fakultas, kemampuan universitas itu diarahkan untuk mendukung MBKM dan saya sangat sependapat, saya sangat setuju. Hanya memang tiap-tiap fakultas, tiap-tiap prodi dan tiap-tiap dunia usaha harus mendukung, harus care bahwa masa depan kita itu ditentukan anak muda sekarang. Oke. Kalau nggak care kasihan sayang. Kita menghilangkan upaya yang dilakukan ini selama 5 tahun, nanti pada akhirnya kita tidak menemukan manfaat. Itu saya rasa MBKM saya sangat sependapat dan sangat mendukung. Mendukung itu ya. Berarti MBKM ini membuat juga mahasiswa lebih ekspresif ya. Iya, Dan betul. lebih tahu tujuannya apa. Oke, saya mau ke sini berarti ya udah itu yang saya ambil gitu ya. Pendukung-pendukungnya apa? Saya mau kemari, saya supaya jadi seorang ahli ini, pendukungnya ini. Dulu kan enggak kan? Tentukan fakultas. Saya nggak suka nih pelajaran ini. Tapi kurikulumnya di fakultas itu begitu. Padahal saya mau itu loh, saya mau itu. Kayak contohnya misalnya Rocky Gerung lah, kan dia banyak kuliah di mana-mana. Karena di otaknya itu berpikir saya perlu senjata ini, saya perlu senjata ini, saya perlu senjata ini untuk ke depan nanti. Oke. Nah sekarang itu di MBKM itu dikembangkan. Oke, nah tapi itu berarti PR atau seperti apa sih Pak? PR dari pemerintah sendiri dan atau mungkin dari universitas sendiri? Atau memang itu balik lagi ke individu masing-masing untuk menerima kebijakan baru atau seperti apa? PR-nya kalau menurut saya MBKM ini harus disampaikan kepada semua stakeholder. Jadi pendidikan ini bukan hanya pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbudristek, tetapi pendidikan ini harus seluruh bangsa tahu bahwa tujuan kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
bukan hanya satu orang, misalnya dalam keluarga bukan hanya ibunya aja, tapi bapaknya juga harus bersama-sama. Oke. Nah, berarti Esa Unggul saat ini menjadi universitas yang salah satunya adalah mendukung adanya MBKM ini ya, Pak ya? Iya, mendukung MBKM. Oke. Salah satunya apa sih, Pak? Apakah ada ciri khas tertentu ini mungkin dari universitas satu dengan universitas yang lainnya dalam mendukung MBKM ini? Ada nggak sih, Pak, ciri khasnya atau mungkin sama aja semuanya? Jadi gini, tiap universitas itu kan kita berharap banyak yang masuk ke kita, sehingga tiap prodi itu, tiap fakultas ada mata kuliah unggulan. Misalnya kita di Esa Unggul itu mata kuliah unggulannya perlindungan data hukum ya. Yang lain saya nggak tahu juga. Perlindungan data pribadi, kemudian artificial intelligence, kemudian satu lagi hak atas kekayaan intelektual. Jadi orang yang mau belajar 3, perlindungan data pribadi, hak atas kekayaan intelektual, sama artificial intelligence, mereka pasti ke hukum Esa Unggul. Oke. Nanti misalnya ada yang lagi mahasiswa hukum kelautan, itu misalnya di Unhas adanya. Kemudian hukum bisnis yang bagus misalnya di Gajah Mada. Mereka cari, oh ini mana sesuai dengan keinginannya. Nah, kita juga di fakultas atau di prodi memaksimalkan. Jadi kalau misalnya PDP ya harus benar-benar kita maksimalkan, bagus, lebih dari yang lain. Informasi yang didapat, kemudian bagaimana kita mengolah undang-undang PDP, undang-undang ITE dalam sebuah sistem yang mudah dimengerti, kemudian bisa aplikatif kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh mahasiswa. Oke. Jadi Harus ada ciri dari universitas masing-masing. ada ciri dan unggulannya masing-masing ya, unggulan, iya. agar bisa menarik Iya. mahasiswa lebih banyak gitu Iya, untuk masuk ke betul. universitas tersebut. Karena memang kalau swasta memang seperti itu ya, Pak ya, ciri Iya. khasnya ya. Jadi kita Esa Unggul itu sekarang 760 ya mahasiswa MBKM Oke. yang ada ke Esa Unggul. Oke. Iya. Banyak ya, Pak ya? Banyak lumayan. Saat ada MBKM ini muncul atau saat Pak Nadiem itu memberikan kebijakan tersebut, ini caranya untuk sosialisasi ke seluruh badan kampus itu seperti apa sih, Pak? Ya ada, awalnya susah kan, karena apa? Karena kan MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, berarti tiap-tiap universitas harus buka kerannya untuk prodi yang lain, untuk fakultas yang lain, dan untuk universitas yang lain kan. Ketika dibuka, bagaimana menerima mahasiswa, bagaimana mengirimkan mahasiswa, bagaimana ada skemanya itu, apa-apa saja yang boleh dalam MBKM, itu kan susah. Jadi dosen dibuat untuk berpikir beberapa kali. Padahal informasi dari dikti belum jelas juga kan. Dipanggil ke sana, mewakili nggak jelas, menyampaikan akhirnya nggak jelas juga. Nah itu yang jadi kendala. Tapi setelah 2 semester, itu udah berjalan, lebih enak, lebih jelas. Mahasiswa lebih mengerti. Kalau nggak ngerti dosennya, tanya sama kakaknya kan. Kak ini gimana sih? Nah, jadi lebih bagus. Jadi dosen pun terbantu. Bahkan kadang-kadang, oh ya pemahaman mahasiswa itu jauh lebih menangkap daripada kita kan. Kita jadi diskusi antar mahasiswa, dosen dengan dosen-dosen yang lain. Akhirnya sekarang sudah bagus lah sistemnya. Oke. Tapi dengan adanya MBKM ya Pak ya, atau mungkin tadi yang program yang sebelumnya dilakukan sebelum adanya MBKM itu apakah direalisasi dengan baik dan pelaksanaannya juga ini buat mahasiswa dan juga universitas semakin meningkat kualitas pendidikannya, Pak? Ukurannya kalau menurut saya keikutsertaan ya. Jadi keikutsertaan mahasiswa terhadap program MBKM itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kualitasnya juga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Artinya misalnya magang mandiri. Magang mandiri itu 21 SKS 7 mata kuliah. Dilakukan selama 6 bulan. Kan kalau misalnya kita 7 mata kuliah ini belum tentu sama dengan pada tempat magang. Nah, learning agreement-nya itu pembelajaran yang disetujui bagaimana satu mata kuliah dibuat dalam satu tempat itu pada akhirnya membuat mahasiswa dari waktu ke waktu akan lebih baik karena ada contoh. Sebelumnya kan nggak ada contoh. Nah, itu saya rasa dengan adanya contoh kemudian dia buat lagi lebih bagus lagi dan kita semua berharap bahwa ke depan akan lebih bagus lagi program magang-magang ini sehingga dunia usaha, dunia kerja akan lebih maksimal menyerap tenaga lulusan fresh graduate dari universitas. Oke, ini kalau di program Kampus Merdeka ini ada kampus mengajar ya Pak ya. Terus juga ada magang tadi yang sempat kita
omongkan. Studi independen juga Studi ada, independen, ya. pertukaran mahasiswa merdeka. Ya. Tadi yang sempat tadi Bapak sampaikan tadi ya, Pertukaran mahasiswa merdeka mau iya, kemana? mau kemana ya. gitu kan Ya. studinya gitu. Wirausaha Merdeka, Ya. Indonesian International Student Mobility Award. Ada praktisi mengajar. Ada. Gitu ya. Ya. Oke, ini ada semuanya dan juga ada Bangkit by Google, Goto, and Traveloka. Ya. Oh, ini masuk ke bagian ininya ya berarti ya, Kementerian Penerapannya, SDM kementeriannya, dan iya. gerilya juga. Ini semuanya ada di Esa Unggul, Pak? Ada semua. Jadi tapi memang kan penyesuaiannya kan berbeda-beda. Ada mahasiswa yang nggak mau berbelit-belit lah, ikut temen yang banyak gitu loh. Tapi ada juga yang Mahasiswa yang kayak gitu berani ya, ada ya? sendiri, berani Iya. sendiri aja dia. Gue ikut ini deh. Yang penting gue maunya kayak begini harapan dia. Meskipun pada akhirnya nggak sesuai harapannya juga, karena baru mulai kan. Tapi ya memang inilah dinamika sebuah hal yang baru. Ya kita harus memulai dan mencoba. Semoga kedepannya lebih bagus. Oke, ini sebagai pengajar ya Pak ya, pusing nggak sih Pak mungkin dari kurikulum yang satu dan akhirnya sekarang kurikulum yang beda lagi setiap tahun setiap menteri misalnya ya, ini ada kebijakan baru lagi sebagai tenaga pendidik, kadang repot nggak sih Pak mungkin? Agak pusing, agak repot. Karena apa? Karena gini, dosen bukan hanya mahasiswa saja, dosen pun lain-lain kan. Iya. Ada dosen misalnya rapat dosen dia hadir, kemudian dia nggak ngerti dia tanya kan. Tapi juga ada dosen yang masa bodoh. Nanti begitu akhirnya dia nanya misalnya ke Kaprodi, Pak ini gimana Pak? Kita jelaskan nggak ngerti juga dia. Setelah dijelaskan beberapa kali, ngerti di kita tapi aplikasi ke mahasiswanya nggak sama lagi. Jadi akhirnya mahasiswa lapor ke Kaprodi, Pak ini dosen ini nggak memberikan solusi Pak, gini kan. Akhirnya kita panggil lagi, duduk bersama lagi, kita jelaskan. Oke. Itu memang ada kendalanya antara satu dosen dengan dosen yang lain, dan ini merupakan tanggung jawab di Prodi untuk bagaimana memaksimalkan peran serta dosen dalam rangka mendukung proses belajar mengajar. Karena balik lagi dosen ataupun mungkin tenaga pengajar nggak bisa apa-apa ketika pemerintah memang sudah memberikan kebijakan tersebut ya. Iya, harus mengikuti. Harus mengikuti, Gitu. Iya. Tapi PR-nya memang karena kebijakan baru harus penjajakan lagi, harus pengenalan lagi, Iya, gitu kan. betul. Iya, itu bukan hanya mahasiswa saja yang pusing ya, dari tenaga pengajarnya juga sama. Itu juga kan ini Merdeka Belajar kan bukan hanya di kampus saja ya Pak ya, dari PAUD ya kan sampai kampus ya? Sampai kampus. Oke. Kalau dari kampus mungkin Bapak sebagai tenaga pengajar apakah tahu konsepnya seperti apa Pak? PAUD-PAUD sekarang kan banyak ya, mungkin ibu bapaknya yang bilang ini masih TK tapi udah belajar ngitung gitu loh, Iya. udah terlalu dipres buat ini, padahal kan mungkin anak-anak dini itu mendingan main aja gitu loh, Iya, bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Tapi dari Merdeka Belajar ini yang Bapak tahu mungkin tentang PAUD SD seperti apa? Kalau setahu saya sih PAUD dan SD itu memainkan perannya bagaimana dia mengkomunikasikan, mengartikulasikan kehidupan dia dengan lingkungan kalau di PAUD ya kan. Jadi kalau hitung-hitungan saya rasa udah nggak ada lagi, nggak kayak dulu ya. Belajar nama itu nggak lagi. Dia disimulasikan dengan kegiatan-kegiatan yang kebaikan-kebaikan, misalnya di rumah bantu orang, bantu ibunya apa segala macam. Saya rasa itu nggak lagi misalnya menghitung, belajar membaca. Baru itu dimasukkan setelah itu pada SD kalau nggak salah. SD baru mulai. SD pun itu di kelas berapa? Di kelas ya, Pak? berapa, iya. Jadi oke. benar-benar dibuat sealamiah mungkin pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke. Bapak, saya lupa ini belum tawarin minum. Oh, ya. Silakan Baik. diminum dulu Pak.